Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada hari akhir. Apa sih itu beriman kepada hari akhir? Iman sendiri itu berarti percaya atau meyakini. Sedangkan pengertian dari hari akhir yaitu hari berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai keberadaannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Dari Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 menjelaskan mengenai kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat atau hari akhir. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hari akhir. Hari akhir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan bumi atau kematian dan dialami oleh manusia. Contoh dari kiamat sugro sendiri yaitu matinya seseorang, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan terjadinya bencana alam lainnya. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tiada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro yaitu seperti terjadinya kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar mengenai alam yang berhubungan dengan hari akhir. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab atau mizan, dan yaumul jaya, surga atau neraka. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah. Apa sih Yaumul Barzah? Yaumul Barzah menurut bahasa yaitu artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Dengan kata lain, alam barzah yaitu alam kubur di mana pemisah antara dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Setelah manusia ini dibangkitkan atau makhluk lainnya dibangkitkan, kita akan masuki kehidupan yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu tempat berkumpulnya semua manusia
setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia. Setelah dikumpulkannya pada masyar, yaitu memasuki yang keempat, yaitu yaumul hisab atau yaumul mizan. Hisab sendiri yang artinya itu perhitungan, sedangkan mizan yaitu artinya penimbangan. Jadi, yaumul hisab atau mizan adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Setelah amal manusia ini dihitung dan ditimbang, yang selanjutnya yaitu memasuki yaumul jaza yang terjadi dari surga ataupun neraka. Surga sendiri adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. Sedangkan neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu balasan amal baik dan buruk. Yang pertama yaitu balasan amal baik. Berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan atau beramal soleh. Karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan di surga. Yang kedua yaitu balasan amal buruk. Bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk atau tercela, bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat keras. Lalu yang terakhir yaitu mengenai fungsi beriman kepada hari akhir. Apa sih fungsinya kita beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini ada beberapa contoh fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Orang yang percaya akan terjadi hari akhir, dia akan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga mendapatkan amal baik yang sangat banyak. Dan yang kedua yaitu selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Orang yang yakini hari akhir, dia akan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan. Yang ketiga yaitu merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Karena dia tahu hidup di dunia ini tuh hanya sementara dan kita akan hidup kekal di akhirat. Maka orang yang beriman kepada hari akhir dia akan merasa takut jika melakukan perbuatan maksiat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Orang yang beriman kepada hari akhir ia akan menyayangi lingkungan dan menjaga lingkungan tersebut supaya tidak rusak. Sehingga kehidupan semakin baik. Itulah contoh dari fungsi beriman kepada hari akhir. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.